Halo semua, perkenalkan nama saya Desiderius Arnulus dengan NIM 431211081. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi. Dan kali ini saya akan menjelaskan terkait materi statistik sosial pada pertemuan pertama bersama Miss Dona Silaban. Statistik adalah bidang ilmu yang mempelajari tentang pengumpulan data, analisis data, penyajian data, hingga pengambilan kesimpulan untuk mengungkapkan pola dan suatu tren tertentu. Nah, pengumpulan data ini dimaksud adalah data kualitatif dalam bentuk angka, diagram, tabel, presentase, frekuensi, dan lain-lain. Pengukuran ini masuk dalam data kuantitatif, menganalisis data ataupun mengadakan penafsiran data menggunakan angka, mengambil sampel yang dijadikan analisis. Nah, sampel adalah sebagian dari populasi yang dijadikan objek penelitian. Dan populasi itu adalah keseluruhan variabel yang akan dijadikan objek penelitian. Nah, objek itu adalah keseluruhan variabel yang akan diteliti oleh populasi diambil sebagian sehingga dijadikan sampel. Nah, teman-teman semua, ada jenis-jenis cara yang biasa digunakan oleh mahasiswa untuk menganalisis data. Yang pertama itu ada korelasi. Nah, korelasi ini dimana menganalisis hubungan menggunakan korelasi atau melihat suatu hubungan di dalamnya. Nah, ini juga teman-teman mahasiswa itu biasa menggunakannya di dalam skripsi. Kemudian yang kedua itu adalah regresi. Regresi itu biasanya itu dimaksudkan dalam pengaruh digunakan untuk menganalisis regresi, dan juga ini biasa digunakan oleh mahasiswa untuk mengerjakan skripsi. Nah, dalam mengambil data ini biasanya menggunakan aplikasi IBM SPSS, di mana kuesioner sebelum disebarkan itu perlu dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Nah, validitas itu menggunakan uji coba kebenaran atau mengukur, reliabilitas menilai konsistensi alat ukurnya. Dikatakan valid atau tidak valid, dikatakan reliable atau tidak reliable, ada presentasenya, ada satuannya dan ukurannya sekian persen. Namun di aplikasinya itu toleransi errornya itu ada 5%. Ataupun mengadakan penafsiran data yang berbentuk angka, menafsirkan arti sesuatu yang tidak jelas. Ketika hasil SPSS keluar, maka sudah bisa ditafsirkan. Ketika angka yang dikeluarkan oleh SPSS tidak sama, maka data yang dikatakan itu tidak valid. Namun ketika tabel pengukuran dan aplikasi SPSS-nya hasilnya beda, contohnya adalah di SPSS itu 0,50, tetapi di tabel pengukurannya adalah 0,60, maka dipastikan bahwa data yang dikeluarkan oleh aplikasi SPSS itu bahwa datanya itu tidak valid. Jadi teman-teman, berikutnya saya akan menjelaskan tutorial bagaimana cara teman-teman mengisikan data di dalam aplikasi SPSS tersebut. Teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan IBM SPSS statistik versi 27. Di sini sudah tersedia data Excel yang sudah saya buat dengan 21 responden. 21 responden dengan data produk, keterangannya Surya, Sempurna, dan Saga. Lalu keterangannya itu ada 1, 2, dan 3. Kemudian produsennya PT Gudang Garam, PT Sempurna, dan PT Saga dengan keterangan 1, 2, dan 3. Lalu ada konsumen, remaja, dewasa, dan lansia dengan keterangan 1, 2, dan 3. Oke, di bawah sini tersedia keterangan yang telah saya buat. Teman-teman bisa melihatnya. Kita lanjut. Oke, kita buka aplikasi IBM SPSS Statistik 27. Nah, di sini kelihatan bahwa aplikasinya sudah mulai terbuka. Di sini saya gunakan IBM SPSS versi 27, tapi kalau teman-teman mau pakai yang 26 ataupun 25, 24 juga bisa ya. Tergantung dari support dari laptop teman-teman masing-masing. Nah, di sini sudah tertera atau sudah ada tampilan dari aplikasi statistik, aplikasi untuk mencari statistik. Nah, di sini kita silahkan isi PRDK, itu adalah produk ya, produk. Kemudian ada produsen, nah disingkat PRDS. Lalu juga ada konsumen, nah kita ketik konsumen. Oke, kita ketik konsumen. Nah, sudah muncul di ini ada 8, desimalnya 2. Kemudian labelnya kita tulis ya produk. Oke, kemudian kita tulis lagi, kita ketik kita ketik produsen, kemudian kita ketik konsumen. Nah, untuk values-nya itu keterangan tadi di Excel ya. Untuk value-nya kita isi keterangan yang ada di Excel. Oke, teman-teman bisa ketik titik 3 di sebelah kanan.
Lalu kita bisa lihat ya. Nah, value-nya 1, kita isi 1. Labelnya tadi kita buka di Excel adalah Surya, Sempurna dan Saga. Dan masing-masing itu kita isi di dalam values-nya ya, di labelnya. Labelnya itu kita isi Surya. Oke, kita klik add. Lalu kemudian value-nya 2, kita labelnya tadi adalah Sempurna. Oke, Sempurna, kita klik add. Lalu label yang value yang ketiga, value ketiga yaitu labelnya Saga, kita klik add. Nah, lalu kita klik OK. Secara otomatis values-nya sudah tertera. Lalu kita lanjut ke kedua yaitu produsen. Nah, di sini tertera produsen ada PT Gudang Garam, PT Sempurna dan PT Saga dengan masing-masing keterangan 1, 2 dan 3. Oke, kita masuk kembali ke IBM-nya. Lalu kita isi value-nya 1 tadi yaitu PT Gudang Garam, PT Gudang Garam, PT Gudang Garam. Oke, kita klik add. Lalu duanya adalah labelnya itu adalah PT Sempurna, PT Sempurna. Oke teman-teman. Lalu value yang ketiga kita isi PT Saga, kita klik add. Oke, kita klik OK. Nah, secara otomatis juga sudah muncul. Lalu kita klik di konsumen. Nah, di konsumen ini ada remaja, dewasa dan lansia dengan masing-masing keterangan 1, 2 dan 3. Kita masuk kembali ke aplikasi IBM. Nah, di sini value-nya kita isi 1 yaitu remaja, kita klik add. Lalu value yang kedua kita isi dewasa, kita klik add. Nah, value yang ketiga kita isi lansia. Oke, kita klik add. Kemudian kita klik OK. Lanjut. Nah, di lainnya kita ubah semua jadi center ya. Ubah jadi center sehingga dia rapi. Kita ubah jadi center. Oke. Lalu tahap berikutnya adalah setelah kita mengisi ini, tahap berikutnya kita lanjut ke data view. Data view ya. Nah, sebelumnya itu jika desimalnya sama, jadi tidak perlu dirubah ya. Nah, kita lanjut ke data view. Dan data view ini kita kembali ke file Excel tadi, kita kopikan keterangan kita di bagian produk. Kita kopikan keterangan kita. Nah, kita Ctrl C saja. Lalu kita pindahkan ke produk. Nah, di atas ini secara otomatis sudah muncul ya teman-teman, sudah muncul nama produk, konsumen, lalu produsen, itu sudah muncul secara otomatis di data view-nya. Kita copy lagi, kita pindahkan ke IBM. Oke, kita Ctrl V. Oke, kita lanjut lagi ke keterangan produsen. Oke, kita masukkan di IBM. Nah, sudah muncul ya teman-teman. Tahap selanjutnya adalah teman-teman bisa kita klik analyze. Oke, kita cari descriptive statistik. Nah, ada frekuensi, kita klik di frekuensi. Oke, sudah muncul ya teman-teman. Nah, kita pindahkan semuanya tiga-tiga itu ke variabel S. Kita pindahkan saja, kita klik oke, klik ke variabel S. Nah, secara otomatis dia sudah pindah. Kemudian kita klik di statistik. Nah, ini kita mau mencari apa? Di sini saya ingin mencari min, median dan juga maksimum. Nah, kita klik continue. Oke. Lalu juga kita bisa lihat sebelumnya itu kita lihat chartnya. Nah, ketika non berarti aman ya. Oke, kita klik OK. Nah, proses. Nah, ini teman-teman, data frekuensinya kita sudah keluar ya, statistik kita sudah keluar dan missingnya 0. Ketika missing 0 berarti data yang kita kerjakan ini adalah valid. Datanya valid ya. Di sini ada produk, produsen, ada produsen, konsumen. Nah, valid ya teman-teman, data yang kita kerjakan. Oke, selanjutnya kita bisa kita lanjut, kita bisa save kan dia ya, kita simpan di tempat yang kita mau. Oke, teman-teman. Ya. Nah, di sini saya simpan di file saya yaitu kudus file data statistik Misdona. Bisa kita terangkan namanya. Oke, teman-teman bisa isi namanya, distribusi frekuensi ya, distribusi frekuensi. Oke, kita tekan save. Nah,
secara otomatis datanya akan tersimpan. Sekian dan terima kasih dari saya.